Yang bejat jadi beradab, yang suka maksiat jadi rajin sholat, yang suka chattingan coy, IG-an bro, dan tiktokan boy, silahkan, tapi jangan lupa dengan pengajian. Haji Sulam bersama Syekh Puji. Yang jawab salam mudah-mudahan segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang terhormat dewan juri yang insya Allah calon penghuni surganya Allah, serta teman-teman sekalian calon pemimpin di masa yang akan datang, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada zat Allah Rabbul Izzati yang maha suci, yang harus kita yakini dengan sepenuh hati sampai kita mati nanti. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yang lebih mulia dari raja, lebih masyhur dari insinyur. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama di Kalangan Pelajar dalam Konsep Islam. Hadirin sekalian, agama Islam hadir ke muka bumi ini membawa misi mulia, yang salah satunya sebagai penyempurna akhlak atau moral bagi umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Yang bejat jadi beradab, yang suka maksiat jadi rajin sholat, yang suka chattingan coy, IG-an bro, dan tiktokan boy, silahkan, tapi jangan lupa dengan pengajian. Tetapi ironisnya saudara-saudaraku, fenomena tuduhan radikalisme agama dan intoleransi bertebaran di mana-mana bagai virus corona yang belum ada obatnya. Bahkan yang paling sadis lagi hadirin, tidak sedikit orang zaman sekarang yang katanya paling Pancasilais bukan untuk mempersatukan umat, namun malah menghancurkan umat dengan tuduhan yang tak berdasar tersebut. Seperti halnya teror bom di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret yang lalu, kemudian aksi penembakan di halaman Mabes Polri, hingga aksi teror yang katanya dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur, yang akhirnya stigma buruk terhadap Islam terkonstruksi dalam setiap mindset masyarakat bahwa Islam merupakan agama radikalis, agama ekstremis, bahkan agama teroris. Lalu bagaimanakah agar Islam tidak dipandang sebagai agama radikalis, ekstremis, dan teroris? Jawabannya ada pada penggalan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, umat pertengahan, agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menyebutkan kata ummatul wasata dengan posisi paling baik dan paling tinggi, sehingga kata Profesor Dr. Quraish Shihab, agar Islam dapat tersampaikan dengan tepat ke seluruh umat, tiada lain dan tiada bukan harus berislam wasatiyah atau moderat yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Lalu bagaimana sih caranya berislam wasatiyah itu? Menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diselenggarakan di Bogor tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2018, bahwa cara berislam wasatiyah itu diantaranya adalah: pertama, tawassut atau moderat dalam beragama, yaitu bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Sebagai pelajar, kita harus dituntut untuk benar-benar mendalami ilmu agama, supaya kita memahami agama secara keseluruhan. Kedua, tasamuh, yaitu bersikap toleransi antar sesama tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Berbicara mengenai toleransi, hadirin, sekarang ini banyak sekali orang yang keliru memaknai arti toleransi. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, apakah toleransi itu dengan cara saling mengucapkan selamat lebaran atau selamat Natal antar pemeluk agama yang berbeda? Apakah toleransi itu dengan cara membuat sebuah film dengan judul The Santri yang isinya pemberian hadiah di dalam tempat ibadah agama lain? Apakah toleransi itu saling mengucapkan selamat lebaran? Apakah toleransi itu dengan cara saling mengikuti ritual agama lain? Tentu tidak, coy. Tidak, bro. Islam sudah mengatur tentang toleransi ini. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama dalam berbagai aspek kehidupan, tapi tidak untuk masalah akidah. Dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan demikian pula, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan yang ketiga adalah syura, yaitu bermusyawarah dalam setiap masalah. Jika prinsip-prinsip ini kita realisasikan, hadirin, insya Allah moderasi beragama akan terjalin dengan baik. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya cintai, demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, bahwa kita sebagai pelajar harus menjalankan moderasi beragama dengan sebaik-baiknya tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Dan sebagai pelajar, kita harus menjalankan moderasi ini dengan baik tanpa mengurangi nilai-nilai akidah yang telah kita miliki. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Idul Adha, Kristiani mengajarkan kasih damai. Mari tegakkan moderasi beragama agar tercipta negara yang damai. Sebagai ungkapan dari saya yang terakhir, harmony in differences is the greatest wisdom in diversity. Rukun dalam perbedaan adalah hikmah terbesar dalam keberagaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.